Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, izinkan saya memperkenalkan nama lengkap saya. Nama lengkap saya Agustinus Florianus Mabo, NIM 2301100073. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning dengan beberapa langkah-langkah atau prosedurnya. Mari simak video berikut ini. Oke, mari kita membahas sejarah perkembangan problem basic learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Oke. Model pembelajaran berbasis masa awal mulanya dikembangkan di bidang kedokteran pada tahun 1960-an. Pelopor utama model ini adalah Universitas McMaster di Kanada. Model ini dirancang untuk melatih kemampuan diagnosa dan pemecahan masalah kompleks pada mahasiswa kedokteran. Perkembangan selanjutnya pada model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ini mulai diperkenalkan di berbagai program studi lain pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an mulai diterapkan di sekolah menengah dan perguruan tinggi, dan pada tahun 1990-an model ini mendapat pengakuan internasional sebagai model pembelajaran yang efektif. Oke, selanjutnya mari kita membahas apa itu model pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning. Model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Basic Learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center, di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah nyata sebagai titik awal proses pembelajaran. Model pembelajaran berbasis masalah atau Problem Basic Learning memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau student center. Yang kedua, berbasis pada masalah nyata dan kontekstual. Yang ketiga, mendorong kemandirian dan kreativitas. Yang keempat, bersifat interdisipliner. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada beberapa langkah-langkah implementasi atau penerapan problem basic learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Oke, yang pertama, orientasi masalah. Guru menyajikan masalah kontekstual dan menantang. Yang kedua, masalah bersifat memiliki banyak cara penyelesaian atau jawaban benar yang beragam dan kompleks. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif. Yang kedua, pengorganisasian belajar. Yang pertama, membagi peserta didik dalam kelompok kecil. Yang kedua, mendefinisikan tugas dan pembagian peran. Yang ketiga, mempersiapkan sumber dan referensi yang dibutuhkan. Yang ketiga, penyelidikan mandiri. Yang pertama, peserta didik mengumpulkan informasi. Yang kedua, melakukan observasi, wawancara, atau penelitian. Yang ketiga, menganalisis data dan informasi yang diperoleh. Langkah yang keempat, mengembangkan solusi. Dalam langkah ini ada 3 poin. Yang pertama, mendiskusikan berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang kedua, memilih solusi paling tepat dan rasional. Yang ketiga, merancang rencana implementasi solusi. Langkah yang kelima adalah presentasi hasil. Yang pertama, mempresentasikan solusi di depan kelas, berbagi temuan dan proses berpikir. Dan yang ketiga, memberikan dan menerima umpan balik konstruktif. Langkah yang keenam adalah evaluasi. Dalam langkah ini ada 3 poin juga. Yang pertama, refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, menilai kualitas solusi dan kerja kelompok. Yang ketiga, mengidentifikasi pembelajaran yang diperoleh. Setelah kita membahas tentang langkah-langkah PBL, adapun keunggulan dari PBL tersebut. Di sini ada 4 poin keunggulan PBL. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua,
mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, melatih kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat, mempersiapkan peserta didik untuk dunia nyata. Tantangan dalam implementasi atau penerapan PBL. Yang pertama, membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama. Yang kedua, menuntut kemampuan fasilitator yang tinggi. Yang ketiga, tidak semua materi cocok dengan pendekatan ini. Oke, baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Kesimpulannya, problem-based learning bukan sekedar metode mengajar, tetapi filosofi pendidikan yang mendorong siswa menjadi pemecah masalah, pemikir kritis, dan individu yang siap menghadapi tantangan masa depan.